Eits, ini bukan pizza gosong loh ya, tapi pizza yang dibuat pakai charcoal alias arang. Bukan sembarang arang, tapi arang aktif yang emang edible alias aman buat dimakan. Nah, pizza yang dilipat gini namanya calzone Sobat Unyil. Dimatangkannya gak dengan topping terbuka kayak pizza biasa, tapi adonan rotinya sama kayak roti pizza. Dibuat dari tepung terigu, ragi, garam, gula, dan pastinya tambahan si charcoal alias arang bubuk. Charcoal yang dipakai ini berasal dari bambu aktif. Ini diimpor langsung dari Taiwan loh. Nah, adonan kering udah ready. Tinggal bikin adonan basah calzone-nya nih. Tinggal campur minyak sama ragi aja. Tabur ragi deh, biar adonannya mengembang sempurna. Ragi ini juga mengandung protein yang baik buat tubuh kita loh. Yuhu, adonan kering dan basahnya tinggal dicampur dan diaduk sampai kalis deh. Sip lah. Adonan udah kalis, lanjut dibagi dan didiamkan selama 2 jam sampai mengembang. Ukurannya jadi 2 kali lipat loh, dijamin kenyang nih. Tinggal dibentuk, digiling dan dikasih topping deh. Today, toppingnya mau pakai Aussie Bacon and Egg dan calzone barbecue grill chicken and mushroom. Beuh, mantep gak tuh? Apapun toppingnya, keju mozzarellanya jangan sampai lupa ya, wajib ini. Lipat, panggang, dan si hitam charcoal calzone-nya siap dinikmati. Sobat Unyil, makanan hitam kayak gini udah ada loh dari 2016. Sekarang Bu masih jadi idola. Katanya sih lebih sehat karena ada kandungan karkol alias arang aktifnya. Sekarang bukan cuma makanan aja yang pakai karkol, semuanya pakai karkol. Mulai dari pasta gigi, sabun, pokoknya semua aja deh. Tapi apa karkol beneran sehat ya? Terus apa bedanya sama karkol yang Unyil bawa ini? Yaudah deh, makan aja Unyil lapar. Nyil, belum azan, 5 jam lagi. Hah? Belum azan? Oke, kali ini Unyil mau kupas apa itu charcoal. Kalau beneran sehat, kan lumayan buat lindungin badan. Dan kalau enak, bisa buat modal buka puasa nanti deh. Check it out! Si Unyil, yuk kita kemon. Unyil jelasin dulu deh ya, apaan sih bedanya arang aktif sama arang biasa? Sederhananya sih, arang biasa yang dihasilkan melalui pembakaran, pori-porinya kecil. Sedangkan charcoal alias arang aktif diproses secara khusus sehingga menghasilkan pori-pori besar. Jadinya, arang bisa aktif menyerap dan menyimpan zat-zat beracun. Oh iya sobat, arang itu bisa dibuat dari berbagai jenis kayu. Kayak yang ada di Wajak, Kabupaten Malang ini nih. Dibuatnya dari kayu kelengkeng dan kayu rambutan. 2 jenis kayu ini lumayan keras. Jadi bisa menghasilkan arang yang nyala apinya bagus dan awet. Prosesnya sih masih tradisional. Kayu mentah disusun membentuk kubus dengan celah sempit di bagian bawahnya. Celah inilah yang dipakai buat tungku pembakarannya. Nah, biar apinya bisa terus menyala tanpa jeda, bagian samping dan atasnya harus ditutup pakai daun dan tanah. Butuh waktu sekitar 3 hari nih sobat, sampai kayunya bisa jadi arang kayak gini. Buat ngecek kualitasnya, tinggal dipatahin aja satu-satu. Kalau udah kering, arang siap dipasarkan. Tapi tadi itu masih arang biasa ya. Kalau untuk arang aktif, prosesnya masih panjang nih sobat. Selain menggunakan arang kayu, bahan bakunya juga bisa dari batok kelapa, bambu, sampai batu bara. Wih! Tapi yang paling pas sih batok kelapa ya. Soalnya gampang didapat. Jumlah porinya 50% lebih banyak dan ramah lingkungan pula. Kalau batu bara jangan deh, soalnya harus nunggu jutaan tahun dulu. Udah gitu, karakteristiknya juga beda loh. Di Serang, Banten, ada nih pabrik yang mengolah arang batok jadi arang aktif. Batok kelapanya didatangkan langsung dari para petani kopra di seluruh Indonesia loh. Jadi sudah dalam bentuk arang kayak gini. Arang batok dimasukkan ke dalam mesin rotary kiln berkapasitas 2 ton ini. Di dalamnya, batok kelapa dipanaskan hingga 1000 derajat Celcius. Pemanasannya nggak pakai pembakaran langsung ya. Cukup dengan memutar udara panas di dalam mesin selama 6 jam.
sampai permukaan arangnya terkikis dan lebih banyak pori. Proses ini nih yang bikin arangnya aktif, jadi bisa menyerap zat-zat kimia berbahaya yang ada di sekitarnya. Serpihan arang aktif ini kemudian dihancurkan dan disortir sesuai kebutuhan. Ada yang bentuknya pelet dan bentuk granul. Terus, kalau mau yang bentuknya bubuk, ada proses tambahannya lagi. Arang aktif dihancurkan pada mesin yang kerjanya mirip blender. Keluar-keluar, udah jadi bubuk deh. Ukuran arang aktif yang berbentuk granul, pelet, dan bubuk ini mempengaruhi daya serapnya juga loh. Semakin halus, daya serapnya juga makin bagus. Makanya, kalau untuk campuran makanan sih, bagusnya yang bentuknya serbuk, biar ampuh bekerja dalam tubuh. Oh iya, Sobat Unyil, nggak semua arang aktif bisa dimakan gitu aja loh. Arang aktif yang bisa dimakan itu harus higienis dan memenuhi standar food grade. Kalau dibuat di pabrik kayak gini, kayaknya nggak bisa dimakan deh, soalnya nggak higienis. Nah, kalau arang pabrik kayak begini biasanya untuk kebutuhan industri dan kebutuhan pabrik lainnya. Misalnya nih, kayak penjernihan air gitu Sobat Unyil. Iya, penjernihan air. Gak percaya? Kita buktiin yuk. Oke, kita tetesin dulu iodin ke dalam gelas ya. Pura-puranya sih, iodin ini limbah beracun yang ngotorin air. Kita masukin arang ke dalam gelas yang udah dikasih iodin. Gelas pertama kita kasih arang biasa. Dan gelas kedua dimasukin arang aktif. Tuh, mana yang lebih jernih? Ajaib kan? Unyil gitu loh. Charcoal alias arang aktif memang bisa menggantikan klorin yang biasa digunakan untuk menjernihkan air. Penggunaan arang aktif dinilai lebih aman daripada klorin yang bersifat karsinogenik atau berpotensi menyebabkan kanker. Penyaring berbahan klorin bisa menghilangkan warna keruh pada air, tapi bahan kimianya tetap larut. Kalau arang aktif bisa menyerap air dari klorin, pestisida, nitrat, mikroplastik, dan bahkan mikroorganisme. Setelah menyaring air pun, arang aktif nggak meninggalkan residu berbahaya. Air yang dialirkan pada penyaring berisi arang aktif ini bakal menghasilkan air bersih bebas polusi. Permukaan arang aktif yang memiliki banyak pori bakal menyerap zat polutan. Kalau arang aktif sudah menyerap banyak polutan, penyaring ini perlu diganti. Idealnya sih setiap setahun sekali. Nah, Sobat Unyil, ngomong-ngomong tentang arang, udah jauh-jauh nih sama ini, bakar-bakaran. Hehehe. Nah, ternyata bukan cuma buat bakar sate aja, arang juga bisa dimakan loh. Namanya tahu nggak apa? Edible charcoal. Nah, pertama kali dipopulerkan oleh orang Jepang pada tahun 2014. Pada saat itu, semua makanannya diwarnai oleh arang aktif. Beda ya sama arang yang ini. Kalau arang yang biasa buat campuran makanan, itu terbuat dari bambu khusus. Cobain ah. Itu jangan buat tamu. Kalau makan arangnya aja. Oh iya. Maaf ya, Pak. Gak usah jauh-jauh ke Jepang juga sih kalau mau cari arang aktif dari bambu. Di Indonesia juga ada. Bikinnya juga hampir sama kayak arang biasa. Bambu disusun dalam tungku terus dipanggang selama 8 jam. Lama juga ya. Eits, belum kelar nih. Bambunya masih harus didiemin selama 2 minggu sampai baranya hilang. Kalau udah, tinggal dipilah mana bambu yang menghasilkan arang aktif, mana yang enggak. Setelah ditumbuk sampai halus, jadi deh arang aktif yang biasa buat campuran makanan. Salah satu makanan yang pakai arang aktif ada roti ijon nih, yaitu roti lapis khas Melayu yang diolah menggunakan charcoal. Untuk membuat roti ijon charcoal, bahannya ada tepung terigu, mentega, gula, susu bubuk, ragi, air, dan yang paling penting bubuk karbon aktifnya nih. Pastikan jumlah gula sedikit dilebihkan ya untuk menutupi rasa karbon aktifnya. Semua bahan diuleni dan ditunggu hingga mengembang. Setelah itu adonannya dibentuk panjang-panjang seukuran loyang besarnya. Roti john memang terkenal karena ukurannya yang besar dan panjang. Setelah dipanggang hingga matang, roti john charcoal siap diberi topping. Untuk varian gurih, roti john dibalut dengan telur, daging cincang, saus, dan keju. Sementara untuk varian manis, teman-teman bisa mengkreasikannya dengan keju, taburan cookies, ataupun susu.
Roti john charcoal udah siap disantap nih. Ambil lagi ya. Yuk, kita kemon. Yes! Arang panas yang dicelupin di kopi jadi salah satu minuman yang wajib dicoba kalau berkunjung ke Jogja. Namanya kopi jos. Arang yang dipakai sih arang biasa. Tapi tenang aja, arang ini udah bersih kok. Bukan bekas bakar sate. Halo Kak. Sebetulnya tahu nggak nih kalau kopi yang dikasih arang panas bisa membuat kadar kafeinnya turun? Percaya nggak? Emang belum ada penelitiannya sih, tapi cara ini udah dilakuin sama masyarakat Jawa. Siapa sih nggak kenal kopi Josi Jogja? Penasaran? Dan sekarang Unyil pengen tahu cara modernnya kayak gimana. Ikutin Unyil terus yuk, check it out! Wah, sebetulnya sekarang Unyil pengen bikin kopi yang terbuat dari arang aktif. Wah, katanya sih minum kopi ini bisa merasakan sensasi yang berbeda. Betul nggak sih Kak? Betul banget nih, ayo kita coba. Wah, oke deh. Kalau gitu langsung gini kita coba. Let's go. Pertama-tama kita ngapain nih Kak? Kopi yang dicampur dengan arang aktif ini bisa menghasilkan gradasi warna yang cantik. Instagramable gitu deh. Rasanya juga jadi lebih kaya. Perpaduan espresso, arang aktif, susu segar dan gula merah. Wah, kebayang kan segernya? Sabar. Belum waktunya buka puasa nih. Arang aktif memang bisa menyerap racun dalam tubuh. Tapi kalau buat nyampur minuman kayak begini, jangan banyak-banyak ya. Idealnya 2 gram aja. Yoi, kalau arang aktif dicampur makanan, memang banyak ahli yang bilang justru nggak terlalu berpengaruh buat detox. Gunanya sih lebih ke pewarna makanan aja, biar jadi hitam dan menarik. Soalnya kan jadi beda tuh sama makanan biasa. Oh iya, sebetulnya kalau pengen obat yang bisa menyerap racun, udah ada sih sebenarnya dari zaman dulu. Ini dia obatnya. Tada! Nah, yang tadi diare pasti kenal deh sama obat ini. Ini terbuat dari arang aktif. Dengan dosis yang tepat, obat ini bisa menyerap racun penyebab diare. Tapi perlu dicatat nih, meski bisa menyerap racun, karbon aktif dalam bentuk obat begini gak disarankan untuk dikonsumsi sering-sering ya. Bagusnya sih tetap pakai resep dokter. Pemanfaatan arang untuk pengobatan sudah dilakukan sejak zaman dulu loh. Para dokter Mesir kuno termasuk Hippocrates, seorang tabib dari Yunani, sudah menyarankan penggunaan arang untuk pengobatan. Orang-orang Indian Amerika Utara menggunakan arang untuk penyakit masuk angin dan infeksi kulit. Bahkan, arang juga dipercaya bisa menyembuhkan bengkak dan memar. Sementara di kawasan Asia Barat, arang sudah biasa digunakan sejak 4000 tahun sebelum Masehi. Penggunaannya makin masif di tahun 1486 untuk bidang pertanian, tekstil, militer, industri, dan kesehatan. Gak cuma dunia kuliner aja, arang ternyata sudah lama ambil bagian dalam dunia kecantikan. Sejak tahun 600 sebelum Masehi, bangsa Yunani kuno sudah memanfaatkan arang sebagai eyeliner. Nah, sebetulnya tahu kan kenapa tiba-tiba gosok gigi kayak gini? Soalnya sekarang banyak pasta gigi yang menggunakan campuran karkol atau arang. Jadi ada item-item yang kayak gini. Katanya karkol bisa membuat gigi menjadi lebih putih. Makanya banyak tuh orang yang menggunakan karkol sama pasta gigi dicampurin sendiri. Padahal menurut para ahli, kebanyakan karkol bisa membuat enamel gigi menjadi lebih rusak karena teksturnya yang kasar. Makanya jangan asal nyampur-nyampurin ya. Oh iya, udah sikat gigi belum? Sikat gigi dulu Gi. Yaps, kalau diracik sendiri, kita kan nggak tahu seberapa halus arangnya atau seberapa banyak takaran arang yang bisa kita pakai. Kalau memang mau pakai produk pasta gigi bercarkol, ya mending pakai pasta gigi pabrikan yang udah jelas komposisinya. Dan yang paling penting, pakai pasta gigi berfluoride supaya enamel gigi tetap terjaga. Kalau buat kecantikan kulit, baru deh boleh. Yang banyak dijumpai sih masker dan sabun dari bahan arang aktif. Karena daya serapnya yang 100 hingga 200 kali lipat
Arang aktif bisa menyerap kotoran yang menjumbat pori-pori kulit. Proses pembuatan sabun arang ini semuanya organik, nggak pakai bahan kimia sintetis. Cukup pakai minyak kelapa, soda api, aquades, minyak atsiri lemon untuk aroma, dan yang paling penting ya si arang aktif. Oh iya, karena menggunakan teknik cold process, sabun arang aktif ini baru bisa dipakai setelah 1 bulan untuk memastikan soda apinya sudah benar-benar larut. Jadi aman banget dipakai untuk semua umur. Selain arang biasa dan arang aktif, ada juga nih arang bernama briket yang diolah dan dicetak berbentuk balok. Briket yang ini lain dari yang lain loh, soalnya berasal dari sampah jagung. Daerah Desa Kendan Nagrek, Kecamatan Nagrek, Jawa Barat ini memanfaatkan sampah pertanian sekitar. Proses pertama bikin briket adalah dengan pengarangan. Caranya dengan membakar bahan limbah jagung sampai warnanya hitam. Tapi nggak sampai jadi abu ya. Suhu pembakarannya kurang lebih 300 derajat Celcius. Terus tutup tungku pembakaran rapat-rapat sampai sampah jagung dingin. Tunggu kurang lebih 3 jam. Lanjut. Campur air kanji dengan briket yang telah dihaluskan. Pencampuran ini gunanya untuk merekatkan adonan briket. Tinggal dicetak deh. Briket jagung dikepalkan dan dibentuk mirip gula merah dengan alat pencetak. Sip deh, briket siap dijemur. Yuks, coba kita bandingkan penggunaan minyak tanah dan briket saat memasak. Kita lihat siapa yang lebih cepat mendidihkan air 800 ml, minyak tanah atau briket. Dan juaranya adalah briket. Briket bisa mendidihkan air 4 menit lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan bahan bakar minyak tanah. Api yang dihasilkan oleh briket memiliki besaran panas 6.500 kilokalori, setara dengan batu bara. Apinya pun berwarna putih dan tidak meninggalkan jelaga hitam pada bawah panci seperti bahan bakar lainnya. Unyil punya inspirasi menu buat berbuka, yang bahannya pakai arang juga nih. Dawet ireng. Dawet alias cendol emang bisa dijumpai di berbagai daerah dengan berbagai variasi. Bahkan gak cuma di Indonesia aja. Cendol juga dikenal di negara tetangga kita, seperti Malaysia dan Singapura. Nah, kalau dawet ireng sih cendolnya khas Purworejo. Yang paling legend sih dawet ireng di Jembatan Butuh. Warna hitam pada dawet ireng berasal dari batang padi yang dibakar. Bakarnya pun gak sembarangan, harus bolak-balik biar gak langsung jadi abu. Batang padi yang udah hitam legam lalu ditumbuk sampai halus. Bubuk arang yang dihasilkan disaring seperti membuat santan. Hasilnya air berwarna hitam pekat. Baru deh dicampur dengan tepung sagu dan dimasak hingga mendidih. Adonan yang udah mengental tinggal disaring pada cetakan yang berlubang buat menghasilkan dawet ireng. Sekarang sih dawet ireng masih tetap digemari dengan sentuhan kekinian. Resepnya sih nggak banyak berubah, tetap disajikan dengan kuah santan dan gula merah. Tapi toppingnya bisa kita pilih sesuai selera, bisa ditambahkan durian ataupun jelly. Yuk, kita kemon. Makasih ya, Pak. Sobat, udah siap nih buat berbuka nanti. Wah. Oh iya, sobat, kalau pengen menikmati olahan arang kayak begini, harus diperhatiin ya manfaatnya. Jangan sampai ngerugin badan juga. Oh iya, Unyil pengen buka dulu lah si investigasi lainnya ya. Dadah.